Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita bahas komunikasi yang efektif, peranannya dalam kepemimpinan. Jadi, komunikasi itu merupakan jantung dari proses kepemimpinannya. Pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan visi atau gambaran masa depan yang hendak diwujudkan bersama-sama oleh organisasi dan menyampaikan value atau nilai yang dijunjung tinggi bersama-sama di dalam organisasi itu. Nilai di sini misalnya kebersihan, kedisiplinan, ya, ketepatwaktuan itu kita tunjukkan. Pemimpin harus betul-betul mampu menunjukkan kepada seluruh anggotanya bahwa ini loh value kita hargai betul yang namanya ketepatwaktuan. Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan, misalnya seperti itu. Lalu, tanpa komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi adanya koordinasi maupun terciptanya motivasi bagi anggota kelompok itu. Keberhasilan organisasi oleh karena itu sangat tergantung pada kualitas interaksi antara individu, khususnya antara pemimpin dan yang dipimpin. Apakah komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan makna antar individu atau bisa juga antar kelompok. Jadi antar individu berarti di dalam organisasi, kalau antar kelompok berarti antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah adanya dua isi pesan, yaitu informasi atau makna. Meaning ya yang menjadi bahan dari komunikasi itu adalah dua, informasi atau makna. Yang kedua, tujuan dari komunikasi adalah mencapai pemahaman bersama yang memungkinkan adanya tindakan yang efektif. Jadi, setelah paham baru ada tindakan. Tidak mungkin ada tindakan kalau tidak ada pemahaman bersama. Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi itu merupakan alat utama yang dimaksud dengan social influence, pengaruh sosial. Alat utamanya adalah komunikasi. Pesan yang jelas dan pesan yang membangun empatik itu akan membangun kepercayaan dan akan membangun keterlibatan semua orang yang ada dalam organisasi itu. Unsur-unsur komunikasi ada 4. Yang pertama adalah komunikasi menyangkut pengirimnya siapa, subjeknya, pesannya apa, salurannya apa, penerima itu siapa, lalu feedback atau umpan balik, dan ada nggak gangguan-gangguan dalam proses itu. Nah, pemimpin perlu memahami setiap unsur tadi agar komunikasi tidak terdistorsi. Pemilihan media komunikasi juga mempengaruhi efektivitas pesan. Komunikasi dua arah atau two-way communication itu akan lebih bagus, lebih unggul dalam membangun hubungan saling percaya dalam satu organisasi. Kalau komunikasi dua arah, lawan katanya adalah one way communication, misalnya hanya dari atas ke bawah, tanpa memungkinkan adanya bawahan memberikan umpan balik atau memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan dari atas. Ini di organisasi yang otoriter sering terjadi komunikasi yang one way communication, padahal komunikasi yang baik itu harus two way, harus dua arah, antara anak buah dan bapak buah, antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya, ini komunikasi dua arah itulah yang akan membangun hubungan saling percaya. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama, bisa verbal, bisa non-verbal, bisa tertulis, dan pada abad ini bisa digital. Nah, pemimpin harus peka terhadap bahasa tubuh dan ekspresi timnya. Komunikasi digital menuntut kejelasan dan kesantunan dalam teks. Pemilihan gaya komunikasi bergantung pada konteks dan budaya organisasi. Semakin kesini kita semakin didominasi oleh komunikasi digital. Bahkan fakultas kita misalnya itu sudah sangat-sangat digital dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Dekan dalam memberikan arahan, dalam memberikan informasi-informasi penting, sudah memanfaatkan berbagai saluran digital. Bagaimanakah prinsip komunikasi yang efektif? Komunikasi yang aktif itu bersifat jelas, ringkas, tepat sasaran,
dan empatik, membangun rasa di antara para pihak yang terkait. Yang kedua, mendengarkan aktif, active listening. Ini menjadi inti dari komunikasi dua arah. Jadi kemampuan mendengar, kemauan mendengar ini menjadi sangat penting dalam komunikasi yang efektif, dan ini menjadi salah satu prinsip yang sangat pokok, sangat penting. Pemimpin yang baik bukan karena hanya dia berbicara, tapi juga karena dia memahami orang lain, dan memahami orang lain berarti melalui proses mendengarkan, melalui proses active learning. Jadi active learning itu dalam rangka seseorang memahami orang lain. Pemimpin dalam rangka memahami yang dipimpin, maka dia mendengarkan. Begitu pula yang dipimpin kepingin memahami pemimpin, maka dia harus ada kemauan untuk mendengarkan. Lalu kemudian keterbukaan dan kejujuran itu akan menciptakan suatu atmosfer lingkungan kerja yang sehat. Ini menjadi penting sekali bahwa keterbukaan dan kejujuran itu menjadi prinsip komunikasi yang efektif. Apa saja hambatan komunikasi? Hambatan bisa muncul dari perbedaan persepsi. Pemimpin punya persepsi A, ternyata yang dipimpin punya persepsi yang berbeda. Selain persepsi juga faktor emosi, faktor rasa, faktor situasi psikologis. Orang yang sedang sedih, orang yang sedang marah, berarti itu emosi, itu akan bisa menjadi faktor yang menghambat komunikasi yang efektif. Selain itu juga budaya. Budaya itu akan menentukan bagaimana seseorang menghargai atau tidak menghargai sesuatu, dan itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang baik. Lalu bahasa. Tentu orang yang tidak memahami bahasa yang dipakai oleh seorang pemimpin, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan pemahaman yang baik. Lalu noise atau gangguan komunikasi yang lain, itu apa yang dimaksud dengan noise? Noise memang bahasa Inggris artinya suara, tapi yang dalam istilah komunikasi, noise itu adalah suatu suara yang tidak diinginkan, yang itu menyebabkan pesan asli itu menjadi kehilangan makna. Nah, ini noise. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan mengurangi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh adanya noise tadi. Sebagai contoh noise apa? Misalnya seorang pemimpin menyampaikan pesan tentang pentingnya efisiensi dalam menggunakan listrik misalnya. Namun ternyata pesan itu menjadi ada noise di tengah jalannya, yaitu ketika seorang mengatakan ini kita sedang berusaha untuk menghemat anggaran kita, maka setiap orang harus jangan dengan mudah menyalakan lampu atau air condition. Misalnya, nah itu kemudian distorsi, jadi seakan-akan efisiensi itu kondisional, yaitu ketika kita harus menghemat. Padahal yang namanya efisiensi adalah berlaku untuk setiap saat dalam berbagai kondisi yang berbeda-beda. Nah, komunikasi yang buruk, ya, yang komunikasi yang penuh dengan hambatan, dan hambatan itu dibiarkan faktor emosi, faktor budaya, faktor bahasa mengganggu, maka akan menyebabkan konflik dan tentu akan berpengaruh terhadap kinerja tim. Oleh karena itu hambatan komunikasi itu harus dihilangkan. Bagaimanakah peran komunikasi dalam kepemimpinan? Jadi sebagaimana di awal video saya sampaikan, komunikasi adalah alat utama untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Pemimpin yang komunikatif mampu menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Nah ini, jadi bagaimana seorang bisa dipercaya, bagaimana seorang mendapatkan trust, mendapatkan simpati dari banyak orang, itu adalah karena komunikasi dia yang efektif. Dia pemimpin yang komunikatif. Lalu visi organisasi hanya dapat diinternalisasi melalui komunikasi yang kuat. Nah ini pentingnya seorang pemimpin dalam satu organisasi terus menyuarakan, terus menyampaikan apa yang menjadi visi organisasi, apa yang hendak dicapai oleh organisasi itu secara bersama-sama. Nah ini sangat penting. Jadi visi yang selalu dikomunikasikan oleh pemimpin terhadap yang dipimpin. Lalu maka kemudian kita ada istilah komunikasi strategis, strategic communication. Jadi komunikasi yang menentukan eksis tidaknya suatu organisasi. Kesalahan dalam membangun strategic communication bisa menyebabkan suatu organisasi itu menjadi memudar atau bahkan tergilas karena komunikasi yang buruk. Nah, oleh karena itu komunikasi strategis menjaga arah dan menjaga komitmen dari semua orang yang ada dalam organisasi itu.
Bagaimanakah gaya komunikasi pemimpin? Ya memang sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, ada gaya otoriter, demokratis, laissez-faire ini memiliki efek yang berbeda-beda terhadap organisasi. Pemimpin yang demokratis itu mendorong partisipasi dan dialog yang terbuka. Sementara pemimpin transformasional itu dia akan terus menginspirasi melalui pesan-pesan yang penuh dengan makna, meaningful message. Lalu kesesuaian gaya dengan situasi itu akan menentukan keberhasilan komunikasi. Jadi ingat minggu yang lalu bahwa kepemimpinan situasional, yaitu seorang pemimpin harus menerapkan berbagai tipe atau berbagai gaya ini secara berbeda-beda dalam satu organisasi. Di satu organisasi di mana motivasi anak buah rendah, penguasaan terhadap pengetahuan rendah, maka gaya otoriter menjadi cocok untuk organisasi itu. Namun di suatu organisasi yang anggota atau warganya atau followersnya itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang yang mampu, orang yang berkemampuan, maka gaya demokratis itu yang lebih tepat. Jadi tergantung situasi organisasi seperti apa. Nah, ini yang perlu selalu diperhatikan ketika kita sebagai seorang pemimpin itu berusaha untuk membangun gaya komunikasi yang tepat. Tergantung kondisi organisasi di mana kita memimpin. Bagaimanakah gaya keterampilan komunikasi dari pemimpin? Ya, pemimpin harus berlatih. Pemimpin harus selalu terus-menerus meningkatkan kemampuan berbicaranya, kemampuan mendengarkannya, dan kemampuan untuk mendorong, merayu, mempersuasi followersnya agar bisa mengikuti apa yang menjadi visi bersama. Lalu yang kedua, bahasa tubuh yang positif itu akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Oleh karena itu dalam teori ini, bahasa tubuh, penampilan seorang pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin harus tampil rapi, tampil penuh percaya diri, dan dengan bahasa tubuh, dengan gerakannya, dia mampu meningkatkan tingkat kepercayaan follower terhadap dirinya dan juga akan meningkatkan kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin. Selain itu juga empati. Pemimpin yang menunjukkan empati terhadap orang lain, terhadap followersnya, itu akan memperkuat koneksi emosional antara pemimpin dan yang dipimpin. Makanya empati ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menangani komunikasi dalam situasi krisis. Nah ini, dalam critical condition, dalam kondisi kritis suatu organisasi itu peran pemimpin dalam berkomunikasi menjadi jauh lebih penting. Dan organisasi dalam krisis, maka pemimpin harus tampil terus menjadi seorang komunikator yang baik, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan inspirasi, menyampaikan motivasi agar organisasi bisa keluar dari krisis itu dengan baik. Komunikasi yang terbuka itu akan mendorong terjadinya kolaborasi dan terjadinya inovasi. Jadi kolaborasi, kerjasama antar anggota suatu organisasi itu juga ditentukan sejauh mana pemimpin mampu membangun komunikasi yang terbuka. Demikian pula dengan kemampuan organisasi untuk melakukan pembaharuan, menemukan pembaharuan atau inovasi-inovasi. Pemimpin berperan sebagai fasilitator, dialog, dan pemecahan masalah. Lalu feedback yang konstruktif itu akan meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Feedback itu adalah misalnya kita berkomunikasi dengan bawahan, maka kemudian di akhir komunikasi itu kita memberikan komentar yang positif terhadap, memberikan masukan yang positif terhadap follower yang diajak untuk berkomunikasi. Ini feedback konstruktif. Ini menjadi sangat penting. Jadi kita memberikan masukan yang konstruktif. Penting, jangan sampai seorang pemimpin berbicara dengan anak buah tentang suatu hal tapi tidak diakhiri dengan adanya feedback yang konstruktif. Maka itu akan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri followersnya. Ini maksudnya bos apa nih? Udah ngomong gini-gini kok diam saja. Maka penting untuk dalam setiap pertemuan dengan bawahan itu seorang pemimpin menyampaikan feedback, masukan.
Lalu budaya komunikasi tim yang sehat itu akan menumbuhkan rasa memiliki. Apa budaya komunikasi tim? Ya, terbuka, melibatkan semua orang, jangan ada bisik-bisik, jangan ada rumor dalam satu organisasi. Itu namanya budaya komunikasi tim. Jadi komunikasi yang sehat, komunikasi yang semua orang diletakkan dalam titik yang sama derajatnya, egalitarian position, maka itu yang menjadi modal sangat besar untuk menumbuhkan rasa memiliki di antara semua. Bagaimana peran komunikasi dalam pengambilan keputusan? Sebagaimana minggu lalu kita membahas tentang pengambilan keputusan, setiap hari, setiap saat pemimpin itu melakukan komunikasi, melakukan pengambilan keputusan. Maka dalam pengambilan keputusan itu komunikasi yang efektif itu akan sangat mempengaruhi kepada kualitas keputusan organisasi. Kalau komunikasinya buruk, seorang pemimpin hanya mengajak, tidak melibatkan banyak orang, maka keputusan yang diambil kurang merepresentasikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemimpin itu dalam pengambilan keputusan itu harus menyampaikan informasi yang relevan secara transparan, secara terbuka. Jadi semua orang dalam organisasi itu diberikan informasi yang cukup tentang pengambilan keputusan yang diambil. Perlu adanya diskusi terbuka, karena diskusi terbuka itu akan membantu tim memahami resiko suatu keputusan yang diambil dan juga memahami peluang-peluang dari keputusan yang diambil itu. Oleh karena itu, keputusan yang dikomunikasikan dengan baik itu akan meningkatkan tingkat penerimaan dari seluruh follower tentang keputusan yang diambil itu. Bagaimanakah komunikasi dan konflik? Konflik itu sering muncul dalam suatu organisasi karena miskomunikasi, komunikasi yang gagal, atau karena bertumbuhnya asumsi-asumsi yang keliru dari para followersnya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, dalam situasi potensi konflik, maka pemimpin perlu sekali mendudukkan dirinya menjadi mediator, menjadi penengah yang adil, yang tidak berat sebelah, dan penengah yang komunikatif, yang mampu mengkomunikasikan kepentingan berbagai kelompok yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian dialog terbuka itu akan mencegah eskalasi konflik menjadi situasi yang destruktif. Penting sekali, dialog terbuka. Jadi ketika ada potensi konflik, maka pemimpin harus tampil, melibatkan semua orang, mengajak semua pihak dalam rangka mencegah eskalasi konflik, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam organisasi itu. Maka pendekatan empatik itu sangat-sangat penting dalam rangka membantu mengembalikan situasi yang harmonis di dalam tim, di dalam satu organisasi. Komunikasi digital itu apa? Komunikasi digital adalah pemanfaatan seluruh platform media internet yang kita pakai untuk mensukseskan komunikasi dalam organisasi itu. Ya, memang ini menjadi sangat penting karena kita sekarang sudah hidup dalam era digital. Era digital maka menuntut adaptasi dari cara kita berkomunikasi melalui berbagai macam media yang disediakan. Maka oleh karena itu pemimpin di era digital ini betul-betul harus menjaga kejelasan, bahkan menjaga etika. Ini penting sekali. Kalau pemimpin tidak menjaga etika di era digital itu sangat mudah sekali untuk viral, untuk dibully, dan bahkan untuk diturunkan dari posisi jabatannya. Maka calon pemimpin, hati-hatilah terkait dengan etika itu. Jangan pernah mengecilkan pentingnya kita beretika di dalam berkomunikasi. Selain itu juga unsur privacy pesan yang digital ini juga perlu dipikirkan. Lalu platform-platform online itu membuka ruang kolaborasi lintas lokasi. Maka disinilah pemimpin itu penting sekali ya untuk menjaga apa yang dia katakan itu betul-betul mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua orang, tidak hanya di organisasinya, tapi juga semua orang dalam satu komunitas yang sama. Maksud saya misalnya begini, kita hidup di Fakultas Tarbiyah. Jangan dikira bahwa fakultas lain tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Jangan dikira perguruan tinggi lain tidak mengutamakan nilai ketepat waktuan. Maka disitulah yang lintas lokasi ini perlu sekali dipertimbangkan, karena itulah yang memungkinkan kita menciptakan suatu kolaborasi dalam organisasi yang kita miliki. Lalu kehilangan konteks nonverbal
itu sering menjadi salah satu sumber adanya salah tafsir di dalam komunikasi digital ini. Oleh karena itu apa? Penting sekali konteks itu juga dimuatkan, dikomunikasikan dalam komunikasi digital itu. Karena apa? Potensi untuk menjadi salah tafsir, maka mengharuskan kita untuk mempertimbangkan ini konteksnya ini sudah kita masukkan belum dalam konten digital yang ingin kita sampaikan. Itulah pentingnya kita tidak sekedar menulis verbalnya dari suatu komunikasi, tapi dimensi non-verbalnya yang itu akan berpengaruh terhadap pemahaman itu harus dipertimbangkan agar tercegah dari salah tafsir. Apa maksud dari komunikasi emosional dan inspiratif itu? Artinya seorang pemimpin harus memperhatikan bahwa komunikasi itu harus menyentuh hati. Harus ada empati dari seorang pemimpin terhadap yang dipimpin, terhadap followersnya. Maka dengan menyentuh hati itu, di awal-awal kita akan lebih mudah membuka pikiran seseorang. Komunikasi inspiratif itu akan membangkitkan semangat dan makna kerja. Komunikasi inspiratif apa? Yaitu ketika seorang sudah tersentuh hatinya, lalu tersentuh pikirannya, maka itu akan membangkitkan semangat dan berarti akan memungkinkan terciptanya meaningful work, pekerjaan yang penuh makna bagi orang yang mengerjakan itu. Dan itu sangat penting untuk menjaga sportivitas dan semangat kerja dari kelompok. Lalu cerita-cerita dan metafora itu bisa digunakan untuk memperkuat pesan visi ini. Gaya komunikasi yang hangat itu juga penting sebagai salah satu bentuk dari cara kita menyentuh hati follower, dan itu akan meningkatkan semangat dan juga komitmen bagi seluruh warga organisasi. Jadi kesimpulannya, komunikasi merupakan inti dari kepemimpinan yang efektif. Bahwa pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan diwarnai dengan empati yang kuat, maka akan lebih dipercaya. Keterampilan komunikasi itu dibangun dalam rangka meningkatkan kepercayaan, menguatkan kolaborasi, dan juga menebar motivasi di seluruh penjuru organisasi itu. Di era modern ini, komunikasi itu menjadi faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.